bisa pas dengan musiknya gitu ya. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya. Kalau ini bukan perkara baru dalam agama. Ini hanya keyakinan-keyakinan dari orang-orang di tanah Jawa yang meyakini akan hal-hal tertentu. Entah hari sial, hari naas, hari-hari keberuntungan, dan lain sebagainya. Ada patung Nyi Roro Kidul, tanduk kerbau, ada kepala kerbaunya, ada berbagai macam. Karena memang betul teman-teman, sesajen itu ditujukan kepada jin, karena jin memang sumber makanannya adalah dari daging-daging sisa atau tulang-tulang. Makannya secara goib, ya, makannya secara goib, bukan makan seperti kita langsung dihabisin dagingnya, no. Ada cara-cara mereka secara goib yang tidak bisa dilihat oleh kita. Ya ini buktinya. Nyi Roro Kidul itu apa? Bukan malaikat, bukan manusia. Tetapi apa? Sebagian dari bangsa jin. Sesuai dengan sunnah. Sunnah ziarah kubur itu bagi laki-laki. Tapi kalau kita ziarah kubur untuk minta-minta kepada ahli kubur, maka itu tidak boleh. Ya bin apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang adat, tradisi, dan budaya, yang dimana adat, tradisi, dan budaya yang ada di Indonesia itu sangat kental ya teman-teman, dan pelestarinya juga luar biasa. Namun di sini yang menjadi permasalahan adanya beberapa adat, tradisi, dan budaya yang dijadikan ritual agama. Ini sudah menjadi tugas kita untuk menyampaikan kebenaran. Bukan berarti kita itu paling benar, tetapi sesuatu yang benar apabila kita tahu ya wajib kita sampaikan. Meskipun pahit. Apalagi di Indonesia ini sangat kental sekali dengan adat, tradisi, dan budayanya. Yang pertama teman-teman, kenapa saya ingin membahas ini? Karena ada satu postingan yang di-share ke saya. Orang luar negeri menjadikan meme salah satu kegiatan pesantren atau kegiatan apa, lalu digantikan dengan musik-musik hip-hop atau apalah itu ya, yang sehingga menuai pro kontra dari netizen Indonesia. Dan sambil saya membaca komentar-komentarnya, kurang enak di hati. Sedangkan apa? Kita sebagai seorang muslim, oh ya ingat, kita ini meskipun sebagai warga Indonesia yang harus menjaga adat, tradisi, dan budaya yang sesuai dengan syariat Islam tentunya, bagi orang penganut Islam. Apabila kalian non-muslim, apapun ada tradisinya, apabila sesuai dengan agama kalian, tidak menyalahi aturan agama kalian, silahkan. Dan di sini saya ingin mengajak kalian menyaksikan beberapa tradisi yang justru menurut saya sudah dijadikan bagian dari agama, ya. Coba kita simak. Bisa pas dengan musiknya gitu ya. Saya nonton ini kadang gimana gitu ya. Laki-laki di sini malah dibikin meme. Katanya apa? One mistake and it's over. Ya, one mistake katanya, satu kesalahan saja dan itu akan selesai. Ini kata yang posting teman-teman. Can we learn this? Bisa kita mempelajari ini? Let's do it for the culture. I'll confirm the death by end of the day. Jadi kata dia ingin melakukan seperti ini katanya. Barangkali ada yang minat. Dan di sini coba kita baca komentar-komentarnya. Ritual orang NU dijadikan meme luar negeri. Dijadikan meme. Ya, ini jadi meme. Karena apa? Diberi postingan one mistake and it's over. Agama Islam mengajarkan seperti ini. Kalau iya, mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Ini kan tradisi nih. Ini tradisi lalu dimasukkan agama di dalamnya. Kalau nabrak terus kecium gimana? Tari saman dari Aceh Indo. Namanya tari saman teman-teman. Asik juga diubah mode rap kayak gini ya. Nyari komentar bahasa Indonesia, oh banyak. Pas latihan pasti ada yang kecium itu. Ya Allah, jadi meme luar. Iya, jadi meme luar. Yang like 10.000. Memang iya teman-teman. Ini kan tradisi. Kadang kita itu di dalam menjaga tradisi perlu dilihat. Ya, perlu dilihat bagaimana apakah sudah sesuai. Kalau menurut saya, kalau hanya sekedar tarian-tarian seperti ini, ya silahkanlah. Boleh-boleh saja. Namun yang menjadi pertanyaan dari saya, hal seperti ini kan harus latihan dulu. Harus ada proses untuk mengingat gerakannya. Karena khawatir ketika latihan ada kejadian-kejadian yang lucu mungkin ya.
Ini bukan cuma satu-satunya. Kalau tarian seperti ini ya mungkin silahkanlah kalau memang butuh untuk melakukan itu untuk kesehatan atau apa. Kalau saya pribadi untuk menjaga kesehatan dengan angkat beban, latihan bela diri, latihan boxing, memanah. Ya olahraga-olahraga yang jelas melatih otot kita agar semakin bugar gitu. Kalau untuk menjaga tradisi ya silahkan saja. Yang penting jangan dijadikan ibadah. Nanti jangan dianggap beribadah karena apa? Karena dicampur dengan solawatan. Karena kalau kita mau bersolawat kepada Nabi, hendaklah menggunakan adab, hendaklah dengan khidmat, hendaklah merenungi maknanya, bukan diisi dengan tarian. Kalau kita ingin bersolawat, ya kita bersolawatlah kepada Nabi dengan cara apa? Dengan cara yang khidmat, dengan cara yang beradab, berakhlak, dan tentunya merenungi maknanya, ya. Memahami makna solawat itu. Kalau ini belum parah teman-teman. Yang cukup buat saya heran itu yang ini. Perbuatan adat suku setempat yang tak bermanfaat. Yang subscribe Allah berikan Islam secara kafah. Ketika sudah Islam harusnya Islam yang dibudayakan, bukan budaya yang diislamkan. Tradisi itu baik, namun yang tak melanggar syariat. Jika syariat sampai dilanggar dengan tradisi itu bisa jadi khurafat. Ingatlah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Kalau ini bukan perkara baru dalam agama. Ini hanya keyakinan-keyakinan dari orang-orang di tanah Jawa yang meyakini akan hal-hal tertentu. Entah hari sial, hari naas, hari-hari keberuntungan, dan lain sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan hari naas, hari sial, hari buruk, hari mujur, hari keberuntungan, dan hari-hari apa. Semua hari baik dan semua hari itu tidak ada yang naas. Tapi kalau ini kan keyakinan, melakukan tindakan-tindakan seperti ini kan memiliki keyakinan tertentu, didukung atau disupport oleh keyakinan itu, teman-teman. Ini yang salah. Harus diambang pintu, masuk ke dalam, apa namanya tuh? Seperti ini nih. Di riwayat Bukhari dan juga hadis lainnya, tatoyur atau beranggapan sial atas sesuatu perbuatan adalah kesyirikan. Betul. Beliau SAW menyebutnya sampai 3 kali. Hadis Betul. Abu Daud. Maka tinggalkanlah adat yang tak bermanfaat secara syariat. Betul. Menurut antum ini ada suku mana? Ada suku Jawa pastinya ya. Dan di sini ada juga satu momen yang dimana mereka ini menyebutkan kalimat-kalimat syahadat, kalimat-kalimat tauhid, tetapi dengan ritual-ritual patung, ritual-ritual sesajen, dan lain sebagainya. Ini kan seolah-olah ingin memasukkan Islam ke dalam tradisi. Bukan tradisi yang harus mengikuti Islam. Kalau tradisinya tidak sesuai, ya harus ditinggalkan. Harus ikut Islam. Begitu. Coba kita lihat. Ada patung Nyi Roro Kidul, tanduk kerbau, ada kepala kerbaunya, ada berbagai macam. Karena memang betul teman-teman, sesajen itu ditujukan kepada jin, karena jin memang sumber makanannya adalah dari daging-daging sisa atau tulang-tulang. Makannya secara goib, ya, makannya secara goib, bukan makan seperti kita langsung dihabisin dagingnya, no. Ada cara-cara mereka secara goib yang tidak bisa dilihat oleh kita. Ya ini buktinya. Nyi Roro Kidul itu apa? Bukan malaikat, bukan manusia. Tetapi apa? Sebagian dari bangsa jin, ya, bangsa jin yang kemungkinan dulunya pernah menyerupai manusia untuk menyesatkan umat. Kan memang dia mendapatkan energi dari situ. Dan memang sumpah dari iblis itu untuk menyesatkan anak cucu Adam, siapapun itu. Sampai ke dalam itu ya, di dalam juga ada apa namanya payung-payungan begini-begini. Ada fotonya. Kalau yang ini dijilbabin teman-teman, yang patung dijilbabin, tetapi kalau yang tadi yang foto gak ada jilbabnya. Terus ya ini saya nggak tahu ini siapa, ini apa yang mimpin ya, pemimpinnya apa ini? Allah syahadu alla ilaha illallah katanya. Tapi dia mulutnya mengucapkan syahadat, tapi perbuatannya seperti ini. Allahu Akbar. Allah la ilaha illallah. Tuh, ya. Ngeri ya.
Di Indonesia itu perkawinan antara agama dan budaya sangat kuat. Sampai-sampai kalimat-kalimat syahadat dilakukan untuk memberikan sesajen kepada makhluk-makhluk seperti jin atau apapun itu. Ini sudah sangat marak di Indonesia. Dan ketika kita membahas ini, pasti teriakan mereka adalah Wahabi. Ya, pasti teriakannya adalah Wahabi. Karena Wahabi selalu salah kalau sudah sampai di Indonesia. Karena yang dilawan Wahabi itu adalah sesuatu yang berbau takhayul, khurafat, bid'ah, kesyirikan, dan narasi-narasi yang mereka usung kepada pembenci Wahabi. Oh, Wahabi itu melarang ziarah kubur. Padahal orang-orang Salafi tidak pernah melarang ziarah kubur apabila untuk mengingat kematian. Sesuai dengan sunnah. Sunnah ziarah kubur itu bagi laki-laki. Tapi kalau kita ziarah kubur untuk minta-minta kepada ahli kubur, maka itu tidak boleh. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Begitu, itu yang haram. Terus yang kedua, perbuatan bid'ah. Memang perbuatan bid'ah itu sangat banyak di Indonesia. Contohnya seperti beberapa video yang kita simak tadi, yaitu melakukan ritual-ritual tertentu di tempat-tempat tertentu, cara-cara tertentu, bacaan-bacaan tertentu, itu kan bid'ah namanya. Sedangkan itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Yang ada tuntunannya malah ditinggal. Ya, dari kebanyakan orang yang ngaku-ngaku mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ini lebih fokus kepada perkara-perkara yang baru. Dan kepada perkara-perkara yang diwajibkan, yang disyariatkan, kebanyakan juga mereka meninggalkan. Dan ketika kita menasihati, kita akan dituding dengan berbagai macam alasan, teman-teman. Entah itu sebagai Wahabi, entah itu sebagai orang sok suci, entah itu sebagai orang yang tidak toleransi. Begitulah aneka penolakan yang ada di negeri kita ini.